anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang operasi perkalian pada bentuk aljabar. Baiklah anak-anak, setelah sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, sekarang kita akan belajar lagi tentang perkalian antara dua bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar dikali dengan bentuk aljabar. Perhatikan perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 berikut. Jadi di sini ada perkalian antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Namun dalam hal ini yang pertama bentuk aljabar suku 2 dikalikan dengan suku 2. Kenapa suku 2? Jadi di sini ada dua suku, yang pertama AX, kemudian suku yang kedua B. Di sini juga ada dua suku. Yang pertama adalah CX, kemudian suku yang kedua D. Jadi perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, skemanya seperti ini. AX kita kali dengan CX. Kemudian AX kali lagi dengan D. Setelah itu kalau sudah AX, kita pindah di B. B dikali dengan CX, kemudian B kali dengan D. Jadi kita tuliskan seperti itu. AX dikali dengan, lihat tanda anak panahnya ini, AX dikali dengan CX dulu. Jadi ini dia, AX kali CX. Seperti itu. Dimana sebelumnya kita ketahui bahwa A dan C itu adalah koefisien. A yang mana? Ini A dan C itu adalah koefisien. Kenapa dikatakan koefisien? Karena di belakangnya ada variabel. Jadi bilangan kalau di belakangnya ada variabel itu disebut koefisien. Kemudian B dan D itu disebut konstanta. Yang mana itu? Ini B dan D yang ini disebut konstanta karena di belakangnya tidak ada huruf atau tidak ada lagi variabel. Jadi seperti itu. Kemudian X adalah variabel. X yang ini dan X yang di sini adalah variabel. Jadi cara kerjanya seperti itu. Yang pertama AX dikali dengan CX yang ini. Kemudian AX dikali lagi dengan D. Ini AX kali D. Setelah sudah yang AX, kita pindah lagi di B. B kali CX dulu. Itu yang ditandai dengan warna hijau, lingkaran warna hijau. Kemudian B dikali lagi dengan D. Jadi seperti itu. Nah, setelah sudah dikalikan, kita operasikan AX kali CX. Jadi yang dikalikan adalah koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Jadi A dikali dengan C, ini AC. X dikali X itu X pangkat 2 hasilnya. Jadi seperti itu. Demikian juga ini karena di sini tambah, tulis di sini tambah. Lanjut, selesaikan berikutnya. AX dikali dengan D. Jadi A dikali dengan D, dia hasilnya adalah AD. B yang di sini kita kalikan dengan C, hasilnya adalah BC. Nah, karena sama-sama X, di sini juga X, kita gabungkan saja jadi satu. Sini di luar. Jadi AD ditambah dengan BC dalam kurung X. Kemudian tambah B kali D, BD. Kemudian adapun perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 3. Nah, sebelumnya tadi suku 2 dengan suku 2, sekarang suku 2 dengan suku 3. Nah, ini suku 2 dikali dengan suku 3. Jadi skemanya seperti ini. AX dikali dengan CX, AX kali DX, kemudian AX kali E. Jadi seperti itu. Adapun A, C, dan D
A, C, dan D yang ini adalah koefisien, kemudian B dan E adalah konstanta. B yang ini dan E yang ini adalah konstanta. Kemudian X dan X pangkat 2 adalah variabel. X yang ini dan X pangkat 2 ini itu adalah variabel. X yang ini juga ini variabel. Nah, cara kerjanya kita kalikan satu-satu. Jadi AX kali CX pangkat 2 itu yang ditandai. AX dikali dengan CX pangkat 2. Selanjutnya AX dikali lagi dengan DX. Nah, itu yang ditandai dengan lingkaran merah. AX kali DX. Jadi tandanya tambah ya. Kemudian tambah lagi, di sini tulis tambah AX kali E. Jadi AX kali E. Setelah AX selesai, sudah dikalikan semua dengan bentuk aljabar suku 3 ini, kita pindah lagi di B. Jadi B dikali dengan CX pangkat 2. Nah, itu. Kemudian B dikali dengan DX. Kemudian B dikali dengan E. Nah, setelah selesai baru kita operasikan semuanya ini. Jadi AX dikali dengan CX pangkat 2. Koefisien kali koefisien, A dikali C, kita dapat AC. Kemudian X dikali, di sini X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 2, jadi pangkatnya, kalau variabelnya sama, pangkatnya ditambah 1 tambah 2 jadinya 3. Jadinya AX AC X pangkat 3. Nah, sama juga ini, A dikali dengan D, hasilnya AD. Kemudian X kali X ini, di sini X pangkat 1, di sini juga X pangkat 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya X pangkat 2. Jadi ini X pangkat 2. Jadi AD X pangkat 2. Kemudian tambah lagi yang ini. Nah, AX dikali E, jadi A dikali dengan E. Hasilnya AE. Kemudian X-nya tulis saja di situ. X pangkat 1. Kemudian B dikali dengan CX pangkat 2. Jadi B dikali dengan C, kemudian X-nya pangkat 2-nya kita tetap tuliskan di sini. Jadi ini hasilnya. BC X pangkat 2. Tambah, di sini tambah. Kan di sini tambah, jadi di sini juga tambah. B dikali DX. Jadi B dikali dengan D, hasilnya BD. Kemudian tuliskan lagi X. Seperti itu, karena di depan sini tidak ada X, jadi X pangkat 1 saja. Hasilnya sini X pangkat 1. Kemudian yang terakhir B dikali dengan E, kita dapat BE. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 2X ditambah 3 dikali dengan 3X dikurang 2. Nah, ini perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2. Kalau yang di bawah ini perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 3. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja pada penyelesaian atau cara kerjanya. Di sini ada 2 cara yang diberikan. Untuk menjawab bagian A, ada 2 cara. Cara pertama dengan sifat distributif, cara yang kedua dengan skema seperti ini. Nah, dengan sifat distributif, caranya yaitu, perhatikan baik-baik, 2X ditambah 3 dikali dengan 3X dikurang 2. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, 2X dikalikan dengan bentuk aljabar yang di sebelahnya atau semuanya. Jadi 2X kali dengan 3X kurang 2. Jadi seperti ini cara menulisnya. 2X kali dalam kurung 3X kurang 2. Kalau
karena di sini tambah, jadi kita tulis juga di sini tambah. Kemudian pindah di 3 dikalikan dengan 3x kurang 2, 3 kalikan dengan 3x kurang 2. Cara tulisnya seperti ini, 3 kali 3x kurang 2 atau 3 dalam kurung 3x kurang 2. Nah, selanjutnya cara menyelesaikannya tinggal kali masuk saja ke dalam ini. 2x dikali 3x hasilnya 2 kali 3 hasilnya 6, x kali x hasilnya x pangkat 2. Jadi 2x dikali 3x hasilnya adalah 6x pangkat 2. Kemudian 2x dikali negatif 2, jadi hasilnya 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Jadi 2x dikali negatif 2 hasilnya negatif 4x. Kemudian pindah di sebelah sini, 3 dikali dengan 3x, 3 kali 3 kita dapat 9. Jadi 3 kali 3x hasilnya adalah 9x. Kemudian 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6, seperti ini. Nah, selanjutnya lihat yang sejenis. Yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Dalam hal ini yang sejenis adalah negatif 4x dengan 9x, karena variabelnya sama-sama x dan pangkatnya sama-sama pangkat 1. Kalau yang di depan ini tidak sejenis dengan ini, jadi 6x pangkat 2 ini tidak sejenis dengan 4x. Karena kenapa? Yang di depan ini x-nya adalah pangkat 2, sementara di 4x, x-nya itu cuma pangkat 1, jadi tidak sejenis. Jadi negatif 4x sejenisnya dengan 9x. Nah, kalau sudah sejenis, kedua suku ini dioperasikan, jadi negatif 4x ditambah 9x. Negatif 4 ditambah 9, kita dapat positif 5. Positif 5x. Jadi 6x pangkat 2 tetap tulis dulu sini. Kemudian negatif 4x tambah 9x hasilnya adalah positif 5x atau tambah 5x. Kemudian kurang 6. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Kalau cara yang kedua dengan skema, jadi cara kerjanya seperti ini. 2x dikalikan dulu dengan 3x. Jadi 2x kita kalikan dulu dengan 3x. Jadi tulis di sini 2x kali 3x. Kemudian 2x kali lagi dengan negatif 2. Jadi seperti itu. 2x kali negatif 2. Ini kita tuliskan. Nah, ini tadi 2x dikali dengan 3x. 2 kali 3 kita dapat 6. X kali x itu x pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 2. Kemudian untuk 2x dikali dengan negatif 2, yang ini itu hasilnya adalah negatif 4x. Mengapa? Karena 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Jadi 2x dikali negatif 2 hasilnya negatif 4x. Selanjutnya kalau sudah ini kita pindah lagi di 3. Jadi 3 kali dengan 3x. Jadi itu yang dilingkari. 3 dikali 3x hasilnya adalah berapa? 9x, karena 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi 3 kali 3x hasilnya 9x. Selanjutnya 3 dikali dengan negatif 2. Nah, 3 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat suku yang sejenis. Yang sejenis di sini adalah negatif 4x dengan 9x. Jadi negatif 4x ditambah 9x hasilnya adalah positif 5x. Jadi 6x pangkat 2 tetap ditulis ulang di sini. Kemudian negatif 4x tambah 9x kita dapat positif 5x. Kemudian negatif 6 kita tuliskan ulang. Nah, perhatikan hasilnya. Di sini 6x tambah 5x. 6x pangkat 2 ditambah 5x kurang 6.
di atas juga 6x pangkat 2 tambah 5x kurang 6. Jadi hasilnya sama, cuma cara kerjanya yang berbeda. Jadi seperti itu. Untuk yang bagian B, ada dua cara juga yang diberikan. Yang pertama dengan cara distributif. Nah, cara distributif ini caranya sama dengan yang tadi. Jadi 2x dikalikan dengan bentuk aljabar suku 3 ini. Jadi seperti itu cara tulisnya ini, 2x dikali dalam kurung x pangkat 2 dikurang 2x tambah 4. Jadi ditulis semua ini. Kemudian kurang, di sini jadinya kurang 1 dikali dengan itu juga bentuk aljabar suku 3 ini. Jadi kita tulis 1 atau negatif 1 dikali dengan bentuk aljabar suku 3 yang ini, x pangkat 2 kurang 2x tambah 4. Selanjutnya baru kita kali satu-satu ke dalam. Nah, 2x dikali x pangkat 2 hasilnya adalah 2x pangkat 3. Jadi di sini 2x dikali dengan x pangkat 2 ini sebenarnya 2 kali 1, hasilnya 2. X pangkat 1 dikali x pangkat 2. Jadi kalau sama-sama variabel x, pangkatnya yang ditambah. Di sini 1, di sini 2. Jadi 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi x pangkat 1 dikali x pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian 2x dikali lagi dengan negatif 2x. Jadi negatif 2. Jadi 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. X pangkat 1 dikali x pangkat 1 di sini pangkatnya ditambah 1 tambah 1 jadinya 2. Jadi 2x dikali negatif 2x hasilnya adalah negatif 4x pangkat 2. Selanjutnya 2x dikali dengan 4. Nah, 2 kali 4 kita dapat 8. Jadi 2x dikali 4 adalah 8x. Setelah itu pindah lagi di yang satu ini, negatif 1 kali x pangkat 2, jadi hasilnya adalah negatif x pangkat 2. Di sini sebenarnya negatif 1 x pangkat 2, tapi kalau cuma 1 koefisien 1 tidak perlu ditulis. Jadi seperti itu. Kemudian negatif 1 dikali dengan negatif 2x. Negatif kali negatif hasilnya positif. 1 kali 2, 2. Jadi negatif 1 dikali negatif 2x hasilnya adalah positif atau tambah 2x. Yang terakhir negatif 1 dikali dengan 4. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif. 1 kali 4 kita dapat 4. Jadi negatif 4 atau kurang 4. Selanjutnya kita lihat lagi yang sejenis. Jadi yang sejenis di sini yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, kita lihat yang sejenis itu yang pertama negatif 4x pangkat 2, ini sejenisnya dengan ini negatif x pangkat 2. Jadi kita kumpulkan, kita majukan ke depan. Jadi negatif 4x pangkat 2 kita tulis di sini. Kemudian negatif x pangkat 2 yang ini majukan ke depan, jadinya seperti ini. Jadi dia berdekatan. Negatif 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Kemudian mana lagi yang sejenis ini? 8x sejenis dengan 2x. Jadi kita tuliskan begini, tambah 8x. Kemudian ditambah juga dengan 2x. Jadi sudah berdekatan. Kemudian kurang 4. Nah, selesaikan ini yang sejenis. Negatif 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Jadi seharusnya ini negatif 4 kurang 1 kita dapat negatif 5. Jadi x pangkat 2 nya tetap tulis ini x pangkat 2. Kemudian 8x ini sejenis dengan 2x, kita operasikan. 8 tambah 2 kita dapat 10. Jadi 8x tambah 2x kita dapat 10x. Kemudian kurang 4. Jadi hasil akhirnya adalah
2x pangkat 3. Jadi ini tadi x pangkat 3 ini tidak ada sejenisnya, jadi dia tetap ditulis di depan. 2x pangkat 3 kita susun mulai dari pangkat yang tertinggi. Jadi x pangkat 3, x pangkat 2, sini x pangkat 1. Jadi 2x pangkat 3, kemudian ini tadi hasilnya negatif atau kurang 5x pangkat 2 tambah 10x kurang 4. Nah, cara yang kedua menggunakan skema. Nah, cara skema ini mirip dengan penjelasan sebelumnya. Jadi yang pertama 2x kita kali dulu dengan x pangkat 2. Itu kita tulis dulu 2x dikali x pangkat 2. Selanjutnya 2x kita kalikan lagi dengan yang di sebelahnya. Nah, tapi sebelum itu 2x dikali x pangkat 2 hasilnya itu adalah, di sini kan 2, sini sebenarnya 1. Jadi 2 kali 1 tetap 2, kemudian x dikali x pangkat 2. Jadi kalau perkalian variabelnya itu dikali, jadi koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. 2 kali 1 x kali x pangkat 2. 2 kali 1 tetap 2, x dikali x pangkat 2 jadi x pangkat 1 kali x pangkat 2, pangkatnya ditambah saja karena variabelnya sudah sama. Jadi 1 tambah 2 3. Jadi 2x dikali x pangkat 2 kita dapat 2x pangkat 3. Selanjutnya 2x dikali dengan negatif 2x. Jadi itu 2x kali negatif 2x. Nah, kita kalikan ini 2 dengan negatif 2, x dengan x. 2 kali negatif 2 dikali negatif 2 kita dapat negatif 4. Kemudian x dikali x, ini x pangkat 1 kali x pangkat 1, pangkatnya ditambah, jadi 1 tambah 1 2. Jadi 2x dikali negatif 2x hasilnya adalah negatif 4x pangkat 2. Lanjut 2x dikali lagi dengan 4. Jadi itu 2x dikali 4. Nah, ini kita kalikan juga. 2 dikali 4 kita dapat 8. Jadi 2x dikali 4 kita dapat 8x. Setelah 2x ini sudah dikalikan semua dengan bentuk aljabar suku 3 ini, kita pindah lagi di suku berikutnya yaitu negatif 1. Negatif 1 kali x pangkat 2. Jadi seperti itu. Negatif 1 dikali x pangkat 2. Negatif 1 kali x pangkat 2 di sini kan sebenarnya 1. Negatif 1 kali 1 kita dapat negatif 1 x pangkat 2. Jadi ini hasilnya. Negatif 1x pangkat 2. Tapi satunya tidak perlu ditulis. Jadi cuma ditulis negatif atau kurang x pangkat 2. Selanjutnya negatif 1 kali lagi dengan negatif 2x. Jadi itu negatif 1, cuma ini terpotong, jadi negatif 1 dikali dengan negatif 2x. Negatif 1 dikali negatif 2, negatif kali negatif hasilnya ada positif, 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi negatif 1 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Kita tinggal tambahkan x. Jadi hasilnya adalah 2x atau positif 2x. Yang terakhir negatif 1 dikali dengan 4. Negatif 1 kali 4 kita dapatkan negatif 4. Selanjutnya tinggal kita lihat yang sejenis. Nah, 2x pangkat 3 ini tidak ada sejenisnya karena jika kita perhatikan di sini tidak ada x pangkat 3. Berarti tidak ada sejenisnya. Nah, mana yang sejenis? Ini negatif 4x pangkat 2 itu sejenis dengan negatif x pangkat 2. Nah, ini kita sorong ke depan atau kita dekatkan. Jadi hasilnya ini negatif x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Jadi kurang x pangkat 2. Kita dekatkan. Kemudian 8x ini sejenis dengan 2x. Kita dekatkan juga. Ini 8x, ini 2x. Jadi seperti itu. Sisa
kurang 4. Nah, yang sejenis kalau sudah berdekatan kita operasikan, jadi negatif 4 X pangkat 2 dikurang X pangkat 2, ini sebenarnya negatif 4 kurang 1. Di sini 1. Negatif 4 kurang 1 adalah negatif 5. Kemudian X pangkat 2. Jadi seperti itu. Kalau penjumlahan pengurangan koefisien variabelnya tidak, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar variabelnya tidak diapa-apakan. Yang penting sudah sejenis, sudah sama. Jadi hanya koefisiennya yang ditambah atau dikurang. Negatif 4 dikurang 1 hasilnya negatif 5 X pangkat 2. Kemudian 8 ditambah dengan 2, kita dapat 10. Tulis saja variabelnya adalah X. Kemudian yang terakhir kurang 4. Jadi hasil ini 2X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 10X kurang 4 itu sama dengan hasil yang di atas ini. Cuma caranya yang berbeda. Jadi seperti itu. Tinggal kita lihat mana cara yang menurut kita paling mudah.